Saat ini dunia kan lagi dilanda demam emas ya. Maksud saya berkat tren artificial intelligence dan mobil listrik yang mulai mendominasi jalanan kita. Iya, bener banget. Semua orang lagi euforia. Nah, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa ini kan lagi sibuk bakar uang ya. Triliunan rupiah dipakai cuma buat memperebutkan tahta di era baru ini. Tapi sejarah itu berulang kali ngebuktiin sesuatu yang menarik. Soal siapa yang sebenarnya paling diuntungkan kan? Betul. Saat demam emas terjadi di masa lalu, pihak yang paling pasti kaya dan dapat untung tunai itu justru bukan para penambang emasnya, tapi malah orang yang jualan sekop dan cangkulnya. Iya, masuk akal banget. Mereka yang nyediain alatnya ya. Nah, di sesi bedah materi kita hari ini, kita menemukan penjual skop ini tersembunyi di bursa saham kita, sebuah perusahaan yang kapitalisasi pasarnya sangat kecil, sering dilewatin gitu aja sama radar institusi besar. Padahal mereka diam-diam megang kunci penting ya. Bener, kunci supaya server-server AI yang nilainya triliunan itu nggak mati lampu. Wah, ini menarik. Perusahaan yang lagi kita soroti ini untuk Anda yang mendengarkan adalah PT Semakom Integrated Tbk, kode sahamnya SEMA. SEMA ya? Ya, SEMA. Dan untuk Anda yang pengen ngelihat lebih dari sekedar harga naik turun di layar, kita bakal bedah anatomi perusahaan ini secara menyeluruh. Kita bongkar narasi bisnisnya, terus kita uji kekuatan fundamentalnya. Pastinya. Dan nggak cuma itu, kita juga bakal baca psikologi pasar lewat grafik teknikal, terus ngelacak pergerakan uang lewat analisis bandarmologi. Ngelihat SEMA, mikirnya, ini cuma perusahaan pembuat kabel gitu. Atau tukang rakit listrik biasa kan? Iya, benar. Tukang rakit biasa. Tapi kalau kita gali lebih dalam, barang jualan utama mereka tuh jauh lebih kompleks dari itu. Oh jelas, mereka ini sebenarnya pionir pembuat panel listrik tingkat tinggi. Kalau di industri, biasa disebutnya switchgear. Switchgear. Nah, dan yang bikin mereka beda dari yang lain, mereka ini megang lisensi perakitan langsung dari dua raksasa dunia loh, Siemens dari Eropa dan Hyundai dari Asia. Dan dapat lisensi itu bukan hal yang gampang. Maksudnya bukan cuma sekedar punya uang terus bisa dapat. Terus apa syarat utamanya? Itu soal kepercayaan dan audit kualitas yang sangat ketat. Coba deh Anda bayangin sebuah fasilitas hyperscale data center ya. Pusat data raksasa yang lagi dibangun di Cikarang atau Batam. Oke, kebayang. Isinya puluhan ribu server kan? Benar, dan itu nyala 24 jam non-stop. Kalau pasokan listrik dari gardu ke servernya itu berkedip aja atau putus sedetik, wah. Sedetik aja? Iya, kerugian data dan uangnya itu bisa sampai miliaran rupiah. Makanya klien multinasional nggak akan pernah mau ambil risiko pakai panel listrik rakitan lokal yang nggak punya sertifikasi global. Disitulah posisi tawar SEMA jadi kuat banget. Oh, saya paham sekarang. Jadi kalau misalnya ada perusahaan teknologi Amerika masuk ke Indonesia, terus bawa cetak biru standar Siemens, SEMA bisa ngerjain itu. Itu beneran keunggulan kompetitif yang nyata ya. Mereka kayak integrator sistem gitu. Mastiin hardware dari luar negeri bisa sinkron sama jaringan listrik lokal kita. Tepat. Jadi SEMA pada dasarnya punya 3 pilar bisnis yang jalan bareng. Pertama, distribusi daya. Ini fondasinya dengan panel berlisensi tadi. Terus yang kedua, pilar energi terbarukan. Tunggu, energi terbarukan ini maksudnya PLTS gitu? Iya, PLTS untuk industri. Terus mereka juga bikin sistem penyimpanan baterai skala besar, kerjasama dengan Fiber Home dan integrasi inverter pintar dari Huawei. Dan pilar ketiganya adalah layanan purna jual. Oh, maintenance rutin ya? Bener, pemeliharaan ini yang ngasih mereka pendapatan berulang tiap tahun, recurring income. Ketiga pilar ini tuh kayak kendaraan yang melaju lurus menuju target net zero emission pemerintah kita. SEMA benar-benar ada di tengah infrastruktur pengisian daya mobil listrik dan tentu aja data center. Sangat strategis. Tapi nih ya, sebagai investor yang rasional, kita kan tahu di bursa saham tuh banyak banget perusahaan yang tiba-tiba ganti presentasi bisnis mereka jadi labelnya hijau. Cuma buat dongkrak harga saham. Gimik ESG ya, itu emang lagi marak banget. Nah, iya. Apakah SEMA ini benar-benar punya pesanan nyata? Atau jangan-jangan cuma sekedar jualan brosur aja? Pertanyaan bagus. Bukti dari sebuah narasi bisnis itu selalu ada di tumpukan kontraknya. Dan SEMA, mereka udah ngamanin pipeline proyek senilai lebih dari 0,5 triliun rupiah. Wah, 0,5 triliun.
Iya, untuk dieksekusi antara tahun 2024 sampai 2026. Dan proyek yang nyentuh angka 500 miliar lebih ini, mayoritas adalah fasilitas data center dan PLT skala industri. Berarti ini bukan cuma klaim di atas kertas ya, buat narik investor retail. Ini pesanan alat keras beneran yang lagi dikerjain di pabrik. Betul banget. Oke, narasi bisnisnya solid, rekam jejak teknologinya nggak main-main, dan pelanggannya udah antri bawa proyek gede. Harusnya, dengan cerita seseksi ini, laporan keuangan mereka angkanya memukau dong. Nah, mari kita lihat fundamentalnya sekarang. Iya, harga saham SEMA saat ini kan berkisar di level Rp113 per lembar ya. Tapi pas saya ngecek laporan laba rugi di kuartal pertama tahun 2026, ada satu anomali yang mencolok banget. Anomali gimana tuh? Gini, pendapatan kotor mereka melesat tajam. Naik hampir 54% dibanding tahun sebelumnya. Nyentuh kisaran 47 miliar rupiah. Logikanya kan, kalau omset meledak, laba bersih juga ikut naik drastis kan? Logikanya sih gitu. Tapi yang terjadi, Malah sebaliknya, laba bersih mereka justru nyusut sekitar 19%. Cuma tersisa 1,2 miliar rupiah. Ini kan membingungkan banget ya. Kita jualan jauh lebih banyak, tapi uang yang masuk kantong malah berkurang. Bukankah ini tanda bahaya buat investor fundamental? nah, fenomena ini sering banget bikin investor pemula panik, terus langsung tekan tombol jual. Padahal, ini siklus yang sangat wajar buat perusahaan yang lagi ekspansi besar. Oh iya, kok bisa gitu? Apa yang terjadi di SEMA sekarang ini murni namanya margin compression atau penyusutan margin keuntungan. Anda ingatkan pipeline proyek 1,5 triliun tadi? Iya, yang 500 miliar itu. Nah, buat ngerjain proyek segede itu, SEMA nggak bisa cuma ngandelin kapasitas pabrik lama. Mereka harus investasi besar-besaran di depan. Beli mesin baru, sewa tempat, rekrut orang. Oh oke, saya paham. Berarti mereka lagi di fase membakar modal demi kapasitas ya? Ini ibarat kita punya satu restoran yang rame banget, terus kita mutusin buka cabang kedua yang jauh lebih gede. Analogi yang pas banget. Di bulan-bulan pertama, total pendapatan dari dua restoran itu pasti kelihatan naik drastis. Tapi laba bersih di akhir bulan malah minus atau turun tajam. Karena uangnya habis dipakai kan? Iya, habis buat bayar sewa ruko baru, beli oven kapasitas besar, rekrut puluhan koki yang harus di-training dulu. Bener. Dan beban awal itulah yang mengurus laba bersih SEMA saat ini. Mereka lagi membiayai tahap konstruksi yang padat modal. Penurunan laba ini bisa dibilang biaya masuk untuk mencapai skala bisnis eksponensial di masa depan. Masuk akal. Tapi pertanyaannya, ekspansi restoran baru ini dibayar pakai tabungan sendiri atau hasil ngutang ke bank yang bunganya tinggi? Kalau restorannya sepi, kan bisa dicekik utang tuh. Nah, itu penting. Mari kita cek neracanya. Ternyata rasio utang berbanding ekuitas atau debt to equity SEMA itu luar biasa rendah. Cuma sekitar 0,49 kali. Wah, 0,49. Itu rendah banget. Sangat rendah. Itu nunjukin kemampuan mereka melunasi kewajiban sangat sehat. Ekspansi yang mereka lakuin ini didanai secara mandiri, hampir tanpa beban utang bank yang beresiko. Bahkan kas di tangan mereka tuh berlimpah. Current ratio-nya di level 284%. Berarti keuangannya sehat walafiat ya. Dan fakta fundamental yang paling bikin kaget itu muncul pas kita lihat valuasinya. Rasio price to book atau PBV SEMA saat ini tuh di kisaran 0,9 kali. Di bawah 1 ya. Betul. Mari kita terjemahin arti PBV di bawah 1 ini secara praktis. Nilai buku per lembar saham mereka itu ada di kisaran 113 sampai 119 rupiah. Yang mana hampir sama persis sama harga sahamnya di layar hari ini, sekitar 113. Artinya apa buat pendengar kita? Artinya, pasar saham sekarang ini ngehargain perusahaan secara keseluruhan lebih rendah dari nilai fisik asetnya. Bener banget. Secara harfiah ya, kalau besok pagi SEMA tiba-tiba mutusin tutup bisnis, jual tanahnya, lelang mesin pabriknya, likuidasi tembaganya, dan bagiin sisa kasnya, Anda sebagai pemegang saham bakal dapat uang yang kurang lebih sama atau bahkan lebih banyak dibanding harga beli sahamnya hari ini. Itu gila sih. Berarti pasar saham ngasih valuasi 0 rupiah untuk seluruh prospek bisnis SEMA di masa depan. Proyek data center, EV, lisensi global, itu dianggap nggak ada nilainya sama pasar. Tepat. Dianggap gratis. Ini kan memunculkan tanda tanya besar ya. Fundamentalnya kebal peluru. Utangnya nyaris 0. Valuasinya sangat murah. Logikanya,
para manajer investasi di Sudirman pasti pada rebutan dong ngeborong saham ini. Tapi kenapa harganya diam aja di 113? Nah, pasti ada sesuatu yang pasar lihat tapi belum kita sadari kan? Iya, makanya untuk menjawab itu, kita harus pindah ke analisis teknikal. Kita harus baca psikologi pergerakan harganya di grafik. Kalau kita buka grafik jangka pendeknya, indikator momentum emang nggak terlalu bersahabat saat ini. Pergerakan moving average 50 hari ada di kisaran Rp115. Dan trennya ngasih sinyal jual yang kuat. Berarti dalam jangka pendek, supply-nya lebih banyak dari permintaan ya. Ada tekanan jual terus. Grafiknya ke time frame 1 tahun atau MA 200 hari, garisnya itu kebentuk persis di level Rp111. Oke. Dan harga SEM sekarang di 113. Berarti kita lagi duduk persis di atas garis MA 200 itu dong. Betul. Dan garis 200 hari ini bukan cuma coretan asal ya. Ini representasi psikologis rata-rata harga modal investor yang hold saham ini selama setahun penuh. Garis ini berfungsi sebagai lantai beton, support historis yang sangat solid. Secara psikologis, investor lama pasti nolak keras buat jual rugi di bawah modal tahunan mereka kan? Terus pembeli baru ngelihat level ini sebagai diskon maksimal. Indikator RSI-nya gimana? RSI-nya ada di area netral, hampir nyentuh zona oversold atau jenuh jual. Tenaga orang yang mau buang saham ini perlahan mulai habis. Ini ngingetin saya sama permainan tarik tambang raksasa. Di satu sisi, ada penjual nggak sabaran yang terus ngelempar barang, nyoba jebol lantai Rp111 itu. Di sisi lain, ada pembeli besar yang diam-diam nadangin semua barang yang dilempar. Nah, tarik-menarik ini yang bikin volatilitasnya liar banget. Pergerakan harga harian SEMA itu bisa ngayun sampai 4,5%. Pertanyaan kritis buat Anda di rumah nih. Dengan ayunan seliar ini tiap hari, apakah ini aman buat diakumulasi atau cuma mesin pompa adrenalin buat trader judi? Kalau ngomongin saham mikro, volatilitas 4,5% sehari itu mutlak. Itu udah sifat bawaannya. Menghindari volatilitas di saham kecil itu kayak nyoba ngehindarin ombak pas lagi berlayar di laut lepas. Mustahil. Terus strateginya gimana dong? Pendekatan agresif kayak beli all-in satu waktu itu tindakan bunuh diri secara finansial. Kalau tesis kita percaya area 111 sampai 113 ini support kuat, strategi paling rasional adalah akumulasi bertahap, cicil beli. Pecah peluru ya? Beli pas harga turun nyentuh atau sedikit nembus support. Target harganya di berapa nih? Target strategis terdekat ada di kisaran 150 sampai Rp170. Dan pastinya ada potensi skenario moonshot ya. Bisa meledak lewatin Rp240 kalau sentimen data center ini beneran bisa dari pasar luas. Bisa banget. Tapi sekali lagi, harga nggak mungkin terbang ke atas kalau nggak ada uang besar yang jadi bahan bakarnya. Nah itu dia, tarik tambang di grafik tadi bikin penasaran. Siapa sih sebenarnya yang lagi nadang barang di harga bawah ini? Mari kita intip dapur likuiditasnya lewat kacamata bandarmologi dan rumor pasar. Untuk memahami fakta kekuatan saham ini, kita wajib lihat struktur kepemilikannya dulu. Market cap SEMA kan mini banget, cuma sekitar Rp150 miliar. Itu mah ukuran yang bisa dibeli lunas sama satu konglomerat aja ya? Benar, tapi yang lebih penting, strukturnya dikunci ketat. Entitas induknya, PT Semakom Global Mandiri, itu pegang dominasi absolut sebesar 66,8%. Wah, pantesan. Efeknya pasti langsung ke jumlah saham beredar di publik atau free float-nya kan? Dari catatan saya, cuma sekitar 25% saham yang benar-benar bisa diperjualbelikan tiap hari. Iya, dan itu nyiptain ekosistem yang sangat nggak liquid. Analogi saya buat free float sekecil ini tuh kayak kolam renang anak-anak yang airnya dangkal banget. Nah, dan di kolong dangkal itulah rumor pasar sekarang lagi berkembang biak dengan cepat. Sentimen makro industri kan lagi luar biasa. Proyeksi pasar data center di Indonesia diprediksi nembus 6 miliar dolar AS awal dekade nanti. Iya, raksasa kayak Microsoft sama Oracle kan udah terang-terangan bakal investasi triliunan rupiah di Batam sama Jakarta. Makanya, desas-desusnya bakal segera ada kelangkaan pasokan buat panel listrik standar global. Akibatnya, muncul narasi kalau SEMA ini adalah hidden gem, mulai dilirik paus alias investor institusi asing atau fund manager lokal yang cari tiket masuk murah ke sektor hijau ini. Coba deh Anda bayangin kalau ada paus raksasa mutusin lompat ke kolam renang anak-anak tadi. Airnya pasti langsung tumpah ruah, harganya meroket dan pembatas karena barangnya langka.
Tapi, disitulah jebakannya kan. Bener banget. Likuiditas sempit itu pedang bermata dua paling tajam di bursa. Kalau institusi besar masuk, Anda bisa cuan ribuan %. Tapi coba balik skenarionya. Gimana kalau pausnya nggak jadi masuk? Atau lebih parah, gimana kalau ada kepanikan pasar dan paus yang udah di dalam mutusin keluar mendadak? Kolamnya langsung kering kerontang. Bagi investor retail, risikonya nyata banget ya. Pas Anda mau jual saham buat nyelamatin modal, di layar nggak ada satupun pembeli yang ngantri. Anda kejebak megang barang yang nggak bisa dicairin saat itu juga. Nyangkut parah. Dan itu transisi yang pas banget menuju bagian paling krusial dari sesi bedah kita ini. Seorang mentor saham yang jujur, nggak akan ngebiarin Anda tidur nyenyak cuma modal mimpi indah. Kita harus balik skenarionya. Setuju. Kita harus bahas mitigasi resiko. Apa aja yang bisa ngehancurin tesis ini? Dari catatan saya, ancaman paling mematikan buat SEMA ini ada di satu titik rapuh. Ketergantungan prinsipal. Itu resiko nomor 1, tanpa perdebatan. Seluruh keunggulan SEMA itu kan bersandar pada fakta bahwa mereka pemegang lisensi resmi Siemens dan Hyundai. Bayangin skenario terburuknya. Siemens tiba-tiba nyadar, wah, pasar data center Indonesia gede banget nih. Terus mereka ngerasa bagi hasil sama SEMA itu kekecilan. Terus mereka mutusin nggak perpanjang lisensi SEMA dan milih bikin pabrik sendiri di Cikarang buat ngelayanin langsung klien kayak Microsoft. Wah, dalam semalam parit pelindung SEMA hancur lebur dong. Mereka balik lagi jadi sekedar tukang rakit lokal biasa tanpa daya tawar. Fatal banget kan? Dan resiko kedua, pasti berhubungan sama realita industri kelistrikan kita. Kerentanan rantai pasok sama kurs valuta asing. Iya. SEMA kan butuh bertonton tembaga buat bikin switchgear. Tembaga ini harus diimpor, bayarnya pakai dolar AS. Sementara proyek mereka di Indonesia, bayarannya pakai rupiah. Nah, kalau nilai tukar rupiah tiba-tiba anjlok parah, margin keuntungan mereka yang emang udah tipis itu bisa langsung menguap. Ngeri juga ya. Terus risiko ketiga apa nih? Birokrasi dan penundaan regulasi. Kita kan lagi ngomongin bangun SPKLU sama pusat data. Ini bukan bikin toko kelontong. Mereka butuh sertifikasi dari kementerian, PLN, Pertamina. Lapisannya banyak. Iya juga ya. Sejarah proyek infrastruktur di Indonesia kan sering banget molor. Lebih dari 30% proyek data center telat gara-gara birokrasi. Bagi SEMA, proyek molor berarti tagihan molor. Betul. Cash yang harusnya cair bulan ini bisa-bisa baru masuk tahun depan. Arus kas keganggu. Tapi ngelihat resiko-resiko itu, saya perhatiin manajemen SEMA sebenarnya nyoba antisipasi loh. Mereka mulai bikin panel listrik merek lokal buatan sendiri buat dipasok ke PLN, biar nggak terlalu bergantung sama Siemens. Iya, langkah yang masuk akal sih. Tapi, mari kita realistis deh. Ngebangun reputasi merek hardware kelistrikan itu kan butuh puluhan tahun. Emang brand lokal buatan SEMA ini beneran bisa nembus proyek sekelas hyperscale data center? Secara objektif, untuk saat ini jawabannya enggak. Klien multinasional itu jauh lebih mentingin kepastian operasional daripada hemat sekian persen pakai brand lokal yang belum teruji secara global. Berarti transisi ke brand lokal ini maraton jangka panjang ya? Bakal berdarah-darah dulu. Iya. Strategi bertahan paling logis buat mereka sekarang adalah jaga diplomasi tingkat tinggi, biar lisensi Siemens dan Hyundai tetap aman, sambil pelan-pelan gedein pendapatan dari jasa pemeliharaan. Jasa purna jual tadi ya. Marginnya lebih kecil sih, tapi nggak sih arus kas pasti tiap bulan dan kebal krisis makro kan? Bener banget. Oke, ini udah jadi perjalanan bedah yang dalam banget. Mari kita tarik kesimpulan dari semua bahasan kita hari ini. PT Semakom Integrated Tbk dengan ticker SEMA, itu kayak representasi paradoks bursa saham. Paradoks gimana tuh? Di satu sisi, dia adalah mesin pembuat infrastruktur vital, punya kemitraan global, utangnya rendah, dan dihargain pasar di bawah nilai aset rongsokannya. Tapi di sisi lain, dia hidup di bawah ancaman ketergantungan lisensi dan likuiditas yang bisa mencekik investor retail. Secara teknikal juga lagi di momen perentuan ya. Apakah lantai psikologisnya bakal nahan gempuran atau harganya malah ambrol cari keseimbangan baru? Tepat. Sebagai penutup, apa ada satu pemikiran krusial yang mau Anda sampaikan buat pendengar kita renungkan? Ada. Setiap hari kan kita dibombardir euforia teknologi. AI yang bisa mikir, komputasi awan, jutaan mobil listrik. Tapi seluruh ilusi masa depan yang megah itu pada akhirnya tunduk pada satu hukum fisika dasar. Yaitu?
Mereka butuh aliran listrik yang stabil dan tanpa jeda. Jadi pertanyaannya untuk Anda, di tengah revolusi ini, apakah Anda mau naruh uang di raksasa teknologi yang saling bakar modal buat menangin pasar? Atau Anda lebih milih investasi di perusahaan kecil yang ngerakit panel listrik, yang tagihannya pasti dibayar nggak peduli siapapun raksasa yang akhirnya menang? Wah, sudut pandang yang memaksa kita mikir ulang soal gimana kekayaan bekerja. Menjual sekop emang selalu lebih pasti daripada nyari emas ya. Bener banget. Tapi ingat, semua wawasan dari kita hari ini hanyalah kompas. Anda sendirilah yang pegang kemudinya. Silahkan renungkan diskusi kita, bedah sendiri laporan keuangannya, pertimbangkan toleransi risiko Anda, dan buatlah keputusan investasi dengan kepala dingin. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.